Dikutip dari data RT hingga perdagangan Senin siang tadi, rupiah menguat di 0,29% di 16.652 per dolar Amerika. Sebelumnya, rupiah sudah dibuka menguat tajam di 0,51% di 16.640 per dolar Amerika. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah tampil perkasa di awal pekan dengan meninggalkan level 16.700-an per dolar Amerika di tengah indeks dolar Amerika kembali mengalami tekanan dalam. Dikutip dari data RT hingga perdagangan Senin siang tadi, rupiah menguat di 0,29% di 16.652 per dolar Amerika. Sebelumnya, rupiah sudah dibuka menguat tajam di 0,51% di 16.640 per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika di Senin pagi tadi di zona merah melemah di 0,15% di 98,003. Di mana pelemahan ini berlanjut karena di Jumat indeks dolar melemah cukup dalam di 0,41% di 98,152. Di mana indeks dolar Amerika melemah di tengah University of Michigan melaporkan sentimen konsumen di Amerika di September berada di 55,1, jauh lebih rendah ketimbang Agustus di 58,2. Selain itu, fokus utama investor saat ini kemungkinan shutdown pemerintah Amerika jika Kongres gagal meloloskan rancangan anggaran sebelum tahun fiskal berakhir di Selasa. Kita akan coba update pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah bergerak di level Rp16.670, euro di Rp19.581, pound sterling di Rp22.411, kemudian terhadap yen Jepang di Rp112,00. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan, baik dari domestik maupun internasional. Dan informasinya apa saja, mari kita simak rangkumannya berikut ini. Data Biro Analis Ekonomi Amerika Serikat menunjukkan belanja konsumen yang disesuaikan dengan inflasi naik sebesar 0,4% untuk bulan kedua berturut-turut. Indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi atau PCE inti yang tidak termasuk produk makanan dan energi serta disukai The Fed naik 0,2% dari Juli. Namun dibandingkan tahun sebelumnya, indeks ini tetap stabil di angka 2,9%. Kenaikan belanja konsumen yang signifikan dan berkelanjutan menambah bukti ekonomi masih solid. Dengan inflasi jauh di atas target 2% The Fed, beberapa pembuat kebijakan ragu untuk menurunkan suku bunga lebih lanjut. Presiden Donald Trump dijadwalkan bertemu dengan 4 pimpinan utama Kongres di Gedung Putih di Senin waktu setempat, di tengah meningkatnya ancaman penghentian operasional pemerintahan atau government shutdown mulai 1 Oktober. Laporan Bloomberg menyebutkan pertemuan akan menjadi yang pertama antara Trump dengan pimpinan Demokrat menjelang tenggat pendanaan pemerintah. Sebelumnya, rencana pertemuan pekan lalu dengan pimpinan mayoritas Senat Demokrat dan Ketua Fraksi Demokrat DPR dibatalkan secara mendadak Gedung Putih. Dari Asia, dikutip dari Bloomberg, data Biro Statistik Nasional Cina menunjukkan laba industri Cina di Agustus naik 20,4% year on year. Ini menjadi kenaikan pertama dalam 4 bulan terakhir. Secara kumulatif, laba industri dalam 8 bulan pertama tahun ini tumbuh 0,9%, mengalahkan proyeksi Bloomberg Economics yang memperkirakan turun 1,6%. Tekanan deflasi di sektor manufaktur juga mereda untuk pertama kalinya dalam 6 bulan, seiring upaya pemerintah mengurangi kelebihan kapasitas di berbagai sektor ekonomi. Dari dalam negeri, Bank Indonesia mencatat aliran modal asing keluar dari pasar keuangan domestik Rp2,71 triliun di minggu keempat September 2025. Jual neto Rp2,16 triliun di pasar SBN dan Rp5,06 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI, serta beli neto Rp4,51 triliun di pasar saham. Dikutip dari siaran pers, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso mengatakan, sejak awal tahun modal asing keluar bersih dari pasar saham dan SRBI masing-masing Rp51,34 triliun dan Rp128,85 triliun. Sementara modal asing masuk bersih di pasar SBN di Rp36,25 triliun. Berbagai sumber untuk IT Action.
Kita beralih ke informasi komoditas. Harga emas terus melaju maksud kami dan kembali menembus rekor tertinggi di sepanjang masa usai rilis data inflasi sesuai dengan ekspektasi. Harga batubara naik di pekan lalu meskipun masih dibayangi pelemahan permintaan. Sementara harga minyak merosot di awal pekan seiring rencana OPEC Plus untuk kembali meningkatkan produksi di November. Harga emas kembali menguat dan mencetak rekor baru di Senin, ditopang pelemahan dolar Amerika yang terkoreksi 0,2% terhadap mata uang utama lainnya. Sehingga muat emas yang dihargakan dalam dolar menjadi lebih murah bagi pembeli di luar negeri. Di sisi lain, harga emas ditopang meningkatnya ekspektasi The Fed akan melanjutkan pemangkasan suku bunga. Melansir Reuters pada pukul 02.51 GMT, harga emas di pasar spot naik 0,8% di 3.789,39 dolar Amerika per troy ounce. Namun secara intraday, harga emas sempat menembus level tertinggi sepanjang masa di 3.798,32 dolar Amerika per troy ounce. Harga batubara naik di perdagangan akhir pekan lalu. Dikutip dari Bloomberg, di Jumat waktu setempat, harga batubara di pasar ICE Newcastle untuk kontrak pengiriman Oktober ditutup 106,4 dolar Amerika per ton, melesat 1,29% dan membukukan harga tertinggi sejak 5 September 2025. Sepanjang pekan lalu, harga batubara membukukan kenaikan 2,9%, namun year to date masih koreksi 15%. Koreksi dalam secara tahunan disebabkan kesadaran akan kelestarian lingkungan yang makin besar dengan energi fosil seperti batubara makin sulit mendapat tempat. Harga minyak turun di Senin pagi waktu Asia di tengah ekspektasi OPEC Plus akan kembali meningkatkan produksi di November yang diproyeksi sebesar 137.000 barel per hari dan dijadwalkan bulan depan. Kondisi ini memperburuk kekhawatiran akan kelebihan pasokan. Harga minyak Brent merosot di bawah 70 dolar Amerika per barel setelah melonjak 5,2% pekan lalu. Sementara WTI Amerika Serikat diperdagangkan di kisaran 65 dolar Amerika Serikat per barel. Meski demikian, harga minyak relatif stabil didukung oleh pembelian yang kuat dari China. Berbagai sumber IDX Channel. Kita akan coba lihat update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI melemah di 0,81% di 65,19 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat di 0,46% di 15.216 dolar Amerika per metric ton. Emas menguat di 0,94% di level 3.845 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO menguat di 0,25% di 4.400 ringgit Malaysia per tonnya. Topik pilihan dan informasi emiten pilihan akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami akan segera kembali.